Oke, ini saya ulangi ya. Tadi terhenti karena videonya memang batas cuma 10 menit ya. Jadi yang paling bawahnya adalah core bit ya. Core bit itu adalah mata bor yang berlubang seperti ini ya. Supaya bisa melakukan sampel core ini bisa diambil ya. Lalu di atasnya itu ada core retaining ring ya. Dia ini fungsinya itu untuk menahan apabila sampel core ini sudah diambil ya, saat dilakukan trip out ya, atau penarikan rangkaian pipa bor, si sampel core tidak akan jatuh ya, karena ada core retaining ring yang menahannya. Lalu di bagian sini ada inner barrel ya, atau tempat menyimpan sampel core-nya, ada outer barrel. Lalu ada truss bearing, lalu di sini adalah drill collar connection. Jadi dia dihubungkan terhadap drill collar ya, jadi urutannya seperti itu. Drill collar baru si rangkaian dari unconventional core tadi, baru di ujungnya adalah core bit ya, seperti itu. Nah, ini adalah jenis lain dari core bit ya, ada namanya PDC cutter. Dia walaupun jenisnya berbeda ya, biasanya perbedaan ini tergantung dari litologi yang ditembus ya. Nah, ini adalah contoh dari mata bor diamond ya, dimana dia biasa digunakan di ini ya, formasi-formasi yang abrasif ya, contohnya itu batuan beku ataupun batuan metamorf. Nah, ini adalah contoh ini ya, step pengambilan konvensional ya, core ya. Jadi ini lapisan shellnya gitu ya, ini reservoirnya, ini shellnya. Jadi biasanya memang diawali dari bagian atas sedikit dari reservoir gitu ya mungkin. Lalu dilakukan pemboran menggunakan ini ya, core bit ini, sehingga si sampel batuan bakal masuk ke dalam si chamber ini ya, atau inner barrelnya. Lalu si inner barrel catchernya bakal menutup ya, yang di core retaining ring ini, lalu saat diangkat dia tidak akan jatuh seperti itu. Jadi kita dapat litologi dari lapisan penutupnya ya, dari shell, reservoir sampai penutup bagian bawah seperti itu ya. Next. Nah, sedangkan ini adalah metode coring yang kedua ya, namanya sidewall coring ya. Sidewall coring ini adalah pengambilan sampel core yang dilakukan saat proses pemboran atau setelah proses pemboran berlangsung ya. Jadi memang ada juga pemboran yang menggunakan alat seperti ini ya. Tapi umumnya biasanya sidewall coring ini di attach di ini ya, saat dilakukan wireline logging mungkin seperti itu ya. Nah, untuk perbedaan dengan bottom hole coring ya, sidewall coring ini dia diambil di sisi dari lubang sumur ya. Kalau bottom hole kan dia mengambil dari bagian bawah dari lubang sumur. Nah, ini adalah contoh gambaran dari alatnya ya, sebelum mungkin di ini ya, sebelum digunakan ya. Jadi bentuknya masih seperti ini ya. Waktu di permukaan, lalu dia diturunkan ke dalam lubang sumur ya. Kemudian dia ini bisa ini mengambil sampel seperti itu ya, dengan cara mungkin ada ledakan seperti itu ya, kayak pernya ini ya, dia akan mencengkram bagian kanan dan kiri dari sisi dari lubang sumur, sehingga akan didapatkan ini ya, sampel-sampel batuan di sisi batuan ini ya, sehingga kemudian saat sudah diambil sampelnya langsung ditarik ke atas gitu ya. Nah, kekurangannya kalau kita lihat di sini, dia ketebalan lapisannya itu ada jeda gitu ya. Jadi tidak seperti bottom hole coring, jadi dia secara kontinu. Tapi ini ada beberapa bagian gitu ya. Ada beberapa kedalaman yang tidak dapat diambil sampelnya seperti itu ya. Nah, itu. Nah, kelemahannya juga umumnya ya, sampel-sampel dari sidewall coring ini dia sampel batuannya itu cenderung hancur seperti itu ya. Jadi tidak ini lagi ya, tidak terkadang tidak merefleksikan batuan reservoir semestinya seperti itu. Nah, ini kelebihan dari metode conventional core ya. Yang pertama itu tidak adanya kontaminasi yang besar yang bisa merusak core ya, karena sirkulasi lumpur melewati anulus antara inner dan outer barrel.
Lalu yang kedua, biayanya paling murah di antara metode yang lain. Itu ya. Yang ketiga, didapat diameter core yang besar ya, antara 3 sampai 5 inci dengan panjang 20 sampai 35 feet, atau bisa disesuaikan seperti itu ya. Sedangkan oke, maaf. Kekurangan dari metode conventional core ya, pada saat dilakukan coring, drill string harus terlebih dahulu diangkat ke permukaan ya, dan peralatan harus terpasang sebelum dilakukan coring. Dan ini tentunya menambah rig time ya. Nah, itulah alasan mengapa biaya analisa core ini sangat mahal ya, karena akan mempengaruhi waktu penggunaan rig ya, karena rig ini kan umumnya dia disewa. Lalu yang kedua, kegiatan drilling tidak dapat dilakukan selama peralatan coring yang telah terpasang tidak diganti dengan peralatan drilling biasa, seperti itu ya. Lalu tidak cocok pada well yang mempunyai sudut yang tajam ya, atau deviation well, seperti itu. Next, ini yang kelebihan dari metode sidewall coring ya. Yang pertama itu dia bisa mengambil core dari dinding lubang bor ya. Lalu yang kedua, dapat mengetahui litologi batuan secara horizontal. Lalu yang ketiga, bisa digunakan pada conventional core dan whirling retrievable core ya. Jadi penggunaannya itu bisa juga dibarengi dengan proses conventional coring itu sendiri ya, ataupun bersamaan dengan whirling logging ya, seperti itu. Next, kekurangan dari metode ini yang pertama, tidak bisa mengambil inti batuan pada batuan yang formasinya lemah ya. Itu tadi, karena dia bisa cenderung merusak formasi ya. Lalu seperti unconsolidated sandstone dan limestone secara umum mempunyai natural fracture kecuali digunakan metode side track coring ya, seperti itu. Lalu yang kedua, kerusakan pada side tracking tool sering terjadi atau macet, seperti itu kekurangannya. Next, oke. Analisis inti batuan masih ya. Analisa inti batuan pada prinsipnya adalah menentukan sifat-sifat petrofisika dari batuan reservoir yang sangat diperlukan dalam pengelolaan suatu lapangan migas ya, karena sifat ini dibutuhkan oleh bagian geologi pemboran reservoir maupun produksi. Jadi memang data core analisis ini sangat penting ya. Untuk analisa core ini dia ada dua jenis ya. Yang pertama itu adalah analisa core rutin ya, atau routine core analysis, di mana analisa core rutin ini menentukan sifat fisik batuan yang umum untuk menentukan storage capacity dan flow capacity antara lain. Contohnya itu adalah porositas, saturasi, permeabilitas, absolute ya, thermal core recovery, gas residual, water flood evaluation, liquid permeability, walkover, dan injection fluid meliputi surfaktan dan polimer. Sedangkan yang kedua, special core analysis atau analisa core khusus. Analisa khusus ini menentukan sifat-sifat khusus dari batuan reservoir, antara lain permeabilitas relatif, tekanan kapiler, wettability, kompresibilitas, sifat kelistrikan, dan lain-lain. Jadi perbedaan antara core rutin dan special core analysis adalah hasil analisa yang didapat ya. Kalau special core analysis ada data-data yang seperti ini yang didapatkannya ya. Nah, hubungan dari analisa rutin dan analisa khusus adalah bahwa hasil analisa rutin akan dipilih untuk digunakan dalam analisa khusus ya, dengan jalan plot antara permeabilitas dengan porositas atau K per porosity, akar K per porosity ya. Sampel dipilih dengan range harga permeabilitas dan porositas serta litologi batuan tertentu, seperti itu ya. Oke, ini persiapan pengukuran sifat petrofisika batuan inti ya. Oke, mungkin saya lanjutkan di video selanjutnya ya.